Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus. Ibadah pada hari ini masih dilakukan secara daring sebagai wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penularan virus corona COVID-19. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkra Solo mengucapkan selamat bersukacita merayakan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya melalui ibadah ini, Tuhan hadir melawat dan melimpahkan berkat kepada kita. Tuhan beserta kita semua. Firman Tuhan dari 1 Tawarin 16 ayat yang ke-29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Marilah kita datang beribadah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita." Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, duduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Apa kabar jemaat yang dikasihi dalam Kristus? Kami berdoa agar kita semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa hidup dalam berkat perlindungan Tuhan. Tema ibadah yang akan kita renungkan dalam ibadah hari ini ialah Tuhan menyediakan. Melalui tema ibadah ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia selalu menyediakan anugerah yang menaungi dan melengkapi kita di dalam karya kehidupan kita sehari-hari. Maka, sudahkah kita selalu belajar hidup dari berkat yang Tuhan berikan? Masihkah kita mensyukuri dan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sampai saat ini? Saat ini, Tuhan juga menyediakan anugerah pengampunan dan janji pemulihan jika kita lalai, tidak taat, juga tidak setia dalam menjaga relasi serta melakukan perintah-Nya. Karena itu, mari kita bersehati datang berdoa, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, jikalau kami sering melupakan dan mengabaikan betapa nyata serta kayanya anugerah yang Kau sediakan, bahkan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang taat dan mengasihi-Mu, agar kami tetap memelihara relasi kami dengan-Mu, serta menghidupi anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam dan melalui perbuatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, ubah dan perbaulah hidup kami di dalam anugerah dan cinta kasih-Mu, sesuai janji firman Tuhan yang mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maka
Mari sekarang kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur bahwa di dalam ibadah ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Roh-Mu juga yang menolong kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama akan diambilkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 saya bacakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kenapa kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara serta melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bersama-sama. 'Tuhan, 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 'Tuhan,
Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang tentu selalu diwarnai dengan suka dan duka. Tidak ada seorang pun yang hanya mengalami salah satu dari model atau dari warna kehidupan ini. Ada suka dan ada duka. Nah, saudara-saudara, salah satu peristiwa duka atau peristiwa yang bisa mendatangkan kedukaan di dalam diri kita adalah peristiwa kehilangan. Kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang sungguh sangat berharga di dalam kehidupan kita. Bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bisa kehilangan orang tua, pasangan hidup, anak, atau sahabat yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai. Tentu saja kehilangan semacam itu sungguh tidak tergambarkan betapa pahit dan sedihnya. Tetapi kalau peristiwa itu terjadi, siap atau tidak siap, setiap kita harus menerimanya. Sesuai yang saya kasihi, salah seorang tokoh Alkitab yang berulang kali mengalami kehilangan, yaitu Abraham. Ia tidak hanya kehilangan satu kali, tetapi setidaknya di dalam kesaksian Alkitab kita membaca betapa dia kehilangan 2 kali dan yang ketiga kalinya nyaris kehilangan juga. Kehilangan yang pertama dialami oleh Abraham ketika ia dipanggil keluar dari kaumnya, dari sanak keluarganya, dari saudara-saudaranya. Itu sebuah kehilangan yang besar. Orang yang sekian puluh tahun hidup bersama-sama dengan dia, sekarang ini harus ditinggalkan. Tentu itu bukan sesuatu yang ringan, itu sesuatu yang sangat berat. Yang kedua, Abraham kehilangan Hagar dan Ismail, yang bagaimanapun juga mendatangkan kedukaan dan kepedihan di dalam hati Abraham. Dan yang ketiga, sesuai yang saya kasihi, dalam bacaan yang kita baca hari ini, ia hampir kehilangan seorang anak yang dikasihinya, yaitu Ishak. Sesuai yang saya kasih, Abraham adalah manusia biasa. Manusia yang terdiri dari darah dan daging dan bisa merasakan kepedihan yang mendalam. Dan itu tergambar sebenarnya pada ayat yang ke-6 yang nantinya juga akan diulang di ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan pada ayat-ayat itu? Di bagian akhir dari ayat yang ke-6 dikatakan, mereka berdua berjalan bersama-sama, yaitu Abraham dan Ishak. Terutama pada ayat yang ke-8, sesudah Ishak bertanya kepada Abraham, di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Dan kemudian Abraham menjawab, Allah nanti yang akan menyediakan, lalu mereka dikatakan berdua berjalan bersama-sama. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya kata-kata ini, kalimat ini mengandung suatu tekanan yang tidak tergambarkan di dalam terjemahan-terjemahan yang manapun. Karena di dalam bahasa aslinya, seseorang akan bisa merasakan suatu kesunyian yang sangat mencekam di antara kedua orang ini. Abraham dan Ishak pada akhirnya berjalan beriringan bersama-sama, tidak saling berbicara satu dengan yang lain, karena mereka merasakan suatu kesunyian yang sangat mencekam. Barangkali juga ketakutan, barangkali juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi kepedihan yang luar biasa. Kalau kita menantikan suatu peristiwa yang mendebarkan, yang menakutkan, yang menyedihkan, hati kita sudah tercekam dengan ketakutan, dengan kesunyian yang luar biasa.
Nah, itulah yang tergambar dalam kalimat mereka berdua berjalan bersama-sama. Sesuai yang saya kasih, kita kembali pada percakapan antara Abraham dan Ishak, di mana Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Dan kemudian Abraham menjawab, Allah menyediakan. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan El-Yireh. El-Yireh memang artinya Allah menyediakan. Tetapi kata-kata itu atau kalimat itu juga bisa diartikan Allah melihat. Apa yang dikatakan oleh Abraham itu sebenarnya mencerminkan keyakinannya. Sekalipun ia belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ia punya keyakinan bahwa Allah yang akan menyediakan. Nah, dan kemudian kita melihat betapa Allah melihat bahwa iman dan ketaatan Abraham itu sedemikian teguh kepada Allah. Ia tidak mundur selangkah pun untuk mentaati Allah. Betapapun perintah yang diberikan kepadanya sulit untuk diterima dengan akal sehatnya. Tetapi Abraham tidak mundur. Dan disitulah Allah melihat keteguhan iman dari Abraham. Sehingga kemudian Allah menghentikan Abraham ketika Abraham hampir saja membunuh Ishak. Dan sebagai gantinya Allah menyediakan seekor anak domba yang akan dipakai untuk menjadi korban bakaran. Sesuai yang saya kasih di sini, El-Yireh kemudian menjadi sesuatu yang sangat lengkap. Allah melihat iman Abraham. Allah melihat apa yang sungguh dibutuhkan oleh Abraham. Dan Allah menyediakan. Dua-duanya, kedua makna itu diwujudkan di dalam peristiwa di mana Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar tentang hidup beriman kepada Allah, terutama pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, mungkin juga masa-masa yang sangat kelam. Bagaimana tetap beriman di tengah-tengah situasi semacam itu? Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman itu berarti percaya bahwa Allah akan selalu menyediakan jalan keluar atau solusi bagi setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Kapanpun juga, ketika kita menghadapi pergumulan dan kesulitan yang berat, yang rasanya secara manusia kita tidak sanggup lagi menghadapi atau dalam keadaan gelap, kita tidak tahu kemana harus melangkah, kita juga tidak tahu adakah jalan keluar dari persoalan, dari pergumulan yang kita hadapi. Seorang yang beriman tetap berusaha untuk percaya Allah menyediakan jalan keluarnya. Allah selalu memiliki solusi bagi setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah beriman. Tetap percaya di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Tetap percaya di tengah-tengah segala kelemahan kita, bahkan juga tetap percaya di tengah-tengah segala ketakutan kita. Allah pasti punya jalan, sekalipun kita belum mengerti apa yang nanti akan terjadi. Sama seperti Abraham menjawab kepada Ishak. Ketika Ishak bertanya, di mana anak dombanya? Abraham menjawab, sudahlah, nanti Allah yang menyediakan. Apakah dia sudah tahu bahwa Allah akan menyediakan kambing domba? Saya yakin tidak. Abraham belum tahu. Abraham menjawab dengan iman. Pasti Allah akan menyediakan. Apa yang akan disediakan? Tidak tahu. Tetapi di sana nanti kita akan melihat. Sama seperti Allah melihat apa yang sungguh kita butuhkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman berarti juga memandang Allah sebagai hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita tadi sesudah membaca Alkitab dan sebelum merenungkan firman Tuhan diajak menyanyikan Kidung Jemaat 405. Pada baris yang kedua dikatakan, asal kau ada yang lain pun tak perlu, atau yang lain tak perlu. Sebenarnya ini terjemahan yang kurang tepat. Karena bahasa atau syair aslinya itu dikatakan, naught be all else to me, save that thou art. Apa artinya? Bila diterjemahkan secara bebas, kalimat ini sebenarnya berarti bahwa tiada lain yang menjadi segalanya bagiku. Ya Tuhan, kau surya hidupku, tiada yang lain yang menjadi segalanya bagiku. Hanya Allah itulah yang bermakna, yang menjadi segala-galanya bagiku. Dengan demikian lagu ini sebenarnya mengajak kita untuk menghayati Allah itulah segala-galanya buat kita. Allah itulah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Beriman berarti memandang hanya Allah itulah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Memang kita punya banyak hal yang penting dalam kehidupan kita. Itu tidak dapat disangkali. Tetapi di antara sekian banyak hal-hal yang penting tadi, apa yang paling utama? Allah itulah yang paling utama. Dialah surya kehidupan kita. Sama seperti matahari dibutuhkan oleh semua ciptaan, oleh makhluk hidup, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Semuanya membutuhkan matahari. Allah itu bagai matahari yang dibutuhkan yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita mau mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan melihat betapa setianya Allah memelihara kita. Apabila kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, maka kita juga akan menyadari bahwa sikap kita itu tidak pernah sia-sia. Kesetiaan Allah akan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Mari dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang berat, tetaplah belajar beriman. Tetaplah bertahan di dalam iman kepada Allah. Maka kita akan melihat betapa baiknya, betapa setianya Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam doa syafaat kami. Kami doakan saat ini untuk seluruh umat manusia di dalam dunia.
yang sedang berjuang untuk terus mengatasi wabah COVID-19 ini. Ada bagian-bagian dunia yang telah berhasil mengatasi, tetapi ada tempat-tempat yang lain yang masih belum berhasil, sehingga jumlah korban terus meningkat dan bertambah. Kami berdoa ya Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu. Pakailah para tenaga medik, pakailah setiap orang yang mempunyai kapasitas untuk dapat mengupayakan pengobatan dan penyembuhan mereka yang terkena virus ini. Biarlah usaha-usaha manusia, usaha-usaha para ahli untuk menemukan vaksin yang betul-betul dapat dipakai untuk mengatasi COVID-19 ini dapat berhasil dengan baik, dan dunia juga boleh berlega hati. Kami percaya kami membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam usaha-usaha ini. Kami doakan ya Tuhan untuk perekonomian yang juga mengalami dampak dari wabah ini. Sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak lagi punya penghasilan, banyak orang yang tidak tahu bagaimana harus menghadapi masa depannya. Kami memohon juga belas kasihan-Mu atas orang-orang ini, atas anak-anak-Mu ini. Biarlah Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan mereka, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, mereka tetap beriman dan memandang hari depan dengan penuh percaya, dengan bersandar kepada Allah, bahwa Engkau akan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk menanggung segala pergumulan ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan dimanapun gereja-Mu ini berada, di tengah-tengah situasi pandemi ini, di tengah-tengah segala keterbatasan gereja-Mu untuk dapat melayani umat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong agar supaya segala apa yang diupayakan, segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh membangun dan memelihara iman dari anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan pimpin dan sertai pemerintah dan bangsa kami, supaya dapat terus menjaga keutuhan, bahkan terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kami doakan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit yang sedang dideritanya. Bekerjalah ya Tuhan melalui para dokter, juru rawat, melalui obat-obatan yang dikonsumsinya. Kiranya melalui semuanya itu anak-anak-Mu ini boleh dipulihkan dan disehatkan kembali. Kami doakan untuk anak-anak-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya maupun studinya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh senantiasa menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah
Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari surat 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkra Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas anugerah, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami dalam anugerah cinta kasih-Mu. Kiranya anugerah Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di masa new normal yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan hidup memberi diri dalam anugerah Tuhan, karena kita selalu percaya dan yakin akan kuasa anugerah Tuhan yang senantiasa menjaga setiap langkah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini.
Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setiap